Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan saja sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita harus terus menginvestasikan waktu kita untuk mendengar, belajar, baca firman, karena firman itu sangat menentukan pertumbuhan iman, tapi juga pertumbuhan rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Secara khusus saya akan baca ayat 26 dan 27. Firman-Nya berkata demikian. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita komitmen mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan soal Anda mau atau tidak mau, Anda senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju. Tetapi membutuhkan komitmen dari saudara dan saya, membutuhkan tekad dari saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepadanya. Dari kebenaran firman Allah hari ini kita akan belajar apa komitmen mengikut Yesus. Apa komitmen yang Yesus tuntut bagi saudara dan saya kalau kita mau mengikut Yesus? Yang pertama dalam ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat ini menunjukkan bahwa komitmen kita yang dituntut Yesus bagi kita kalau kita mau ikut Dia adalah komitmen untuk mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Yesus tidak mau kalau kita menomorduakan Dia. Yesus mau kalau kita menomorsatukan Dia. Artinya bahwa kita harus mengasihi Yesus lebih daripada yang lain. Karena kalau kita tidak mengasihi Yesus lebih daripada yang lain, maka Yesus berkata, ia tidak dapat menjadi muridku. Makanya dalam ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya. Kata membenci di sini bukan dalam arti biasa, tapi lebih mengandung arti mengasihi lebih. Jadi kalau kita mengasihi lebih bapak kita daripada Yesus, ibu kita, istri kita, anak-anak kita lebih daripada Yesus, maka Yesus berkata, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya kita tidak qualified, kita tidak memenuhi syarat menjadi pengikut Yesus. Jadi mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya bahwa Yesus menuntut kita untuk punya komitmen mengasihi Dia di atas segala-galanya. Tidak bisa menomorduakan Dia, apalagi menomortigakan Dia. Kita belajar bahwa kita harus mengasihi Yesus. Saya percaya tidaklah berlebihan kalau Yesus menuntut komitmen seperti ini karena Yesus sudah sangat mengasihi saudara dan saya sampai Dia mati di bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa kita. Karena itu kita belajar untuk mengasihi Yesus lebih daripada yang lain, mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Itu komitmen yang Yesus tuntut bagi saudara dan saya. Yang kedua, dalam ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Hal yang kedua, komitmen kedua yang Yesus tuntut adalah memikul salib. Kalau kita bicara salib, maka kita bicara beban. Bicara salib, kita bicara lambang penderitaan. Jadi kalau kita mau mengikut Yesus, komitmen kedua yang Yesus tuntut bagi saudara dan saya adalah komitmen untuk mau memikul salib.
Komitmen untuk mau menerima beban. Komitmen untuk mau rela menderita demi Injil, demi Yesus, demi gerejanya, demi kerajaannya. Kita harus mau menderita. Kalau kita tidak mau memikul salib, maka Yesus berkata, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi sebagai pengikut Yesus, kita dituntut komitmen untuk mau memikul salib. Itu berarti bahwa kita harus belajar untuk keluar dari zona aman dalam hidup, zona nyaman dalam hidup. Demi Yesus, demi gerejanya, demi Injilnya, demi pekerjaannya, kita harus mau rela menderita. Kita seringkali ada pada zona aman, zona nyaman, beranggapan bahwa yang penting saya datang sembahyang, yang penting saya datang beribadah, memberi persembahan, memberi perpuluhan, itu cukup. Yesus menuntut lebih dari itu, mau memikul salib, mau menerima beban. Seringkali kita juga tidak mau menerima tanggung jawab, jadi majelis, tanggung jawab jadi badan pelayan unsur, tanggung jawab jadi panitia pembangunan atau panitia Natal, panitia Paskah atau panitia apa saja, dengan alasan bahwa kita punya kesibukan. Kalau itu yang terjadi, maka Yesus berkata, kau tidak layak jadi muridku. Itu berarti mari kita belajar untuk selalu mau memikul salib, mau terima beban, terima tanggung jawab, mau rela menderita. Demi Yesus, demi Injil, demi gereja, demi pekerjaannya, kita harus siap menderita. Kata orang bijak, orang yang sibuk dengan Tuhan, Tuhan juga akan sibuk dengan orang itu. Kalau kita masa bodoh dengan Tuhan, masa bodoh dengan pekerjaannya, masa bodoh dengan Injilnya, masa bodoh dengan kerajaannya, maka Tuhan pun bisa masa bodoh dengan kita. Itu berarti mari apapun kesibukan kita, apapun tanggung jawab kita, mari kita melihat bahwa kita harus mau memikul salib, mau menerima beban, mau menerima tanggung jawab, mau rela menderita demi Injil, demi gereja, demi Yesus Kristus. Maka kita memenuhi syarat jadi pengikut Yesus. Ini komitmen kedua yang Yesus tuntut bagi kita. Kalau kita mau mengikut Yesus, harus mau memikul salib. Yang ketiga, dalam ayat 33, sebelum kita lihat syarat ataupun komitmen ketiga dalam mengikut Yesus, di situ digambarkan ayat 28 sampai 32. Karena mengikut Yesus itu ada suatu komitmen yang berat, maka Yesus seolah-olah mau berkata, sebelum Anda mengikut saya, Anda buat pertimbangan dulu. Sama seperti seorang yang mau membuat bangunan, menara, dia harus duduk dulu untuk membuat pertimbangan. Jangan sampai di tengah jalan akhirnya berhenti karena biayanya yang tidak cukup. Sehingga orang akan berkata orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Gambaran yang kedua tentang seorang raja yang mau pergi berperang melawan raja yang lain. Dia harus duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musim itu, musuh itu masih jauh, untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Artinya bahwa kita bisa mundur. Kalau kita tidak punya komitmen, kalau kita tidak mempertimbangkan itu sebaik mungkin. Karena itu tidak heran ada yang sudah jadi pengikut Yesus, akhirnya mundur juga. Artinya Yesus selalu mau berkata bahwa mengikut dia itu ada harga mahal yang harus kita bayar. Karena itu kita perlu mempertimbangkannya. Tapi kalau kita punya komitmen, maka saya percaya kita bisa sampai di tempat tujuan kita, kita bisa setia sampai akhir. Nah mari kita lihat yang ketiga, komitmen ketiga dalam mengikut Yesus, yang Yesus tuntut bagi kita, 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Mau melepaskan dirinya dari segala miliknya. Lain kali kebiasaan kita yang buruk, apa hobi kita, apakah itu dosa atau apapun juga. Intinya mau berkata bahwa kalau mengikut Yesus, komitmen yang ketiga adalah kita harus mau siap berkorban.
korbankan bisa hobi kita atau harta apapun yang harus kita lepaskan. Bisa juga kita mengorbankan, melepaskan diri dari cara hidup kita, sifat kelakuan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Prinsipnya adalah komitmen yang ketiga mengikut Yesus itu harus mau berkorban. Berkorban milik apapun juga. Kita siap mengorbankannya. Yang penting bagi Yesus Kristus. Itu komitmen yang Yesus tuntut bagi saudara dan saya kalau kita mau mengikut Dia. Kita berharap bahwa kita semua memenuhi syarat sebagai pengikut Yesus karena kita punya komitmen dalam mengikut Dia. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami komitmen mengikut Yesus. Kami harus punya komitmen untuk mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Komitmen untuk mau memikul salib dan komitmen untuk mau berkorban bagi Yesus. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.